Salam jumpa teman-teman sekalian, bertemu kembali dengan saya Adi Patriabara dalam Mirror. Saya pernah mendapat meme di media sosial saya yang menggambarkan betapa tidak enaknya di rumah saja selama kurang lebih 3 bulan. Lalu dalam meme itu dikatakan susah kan jadi orang malas, karena itu jangan marah-marah kalau melihat orang malas. Sepertinya malas itu menyenangkan. Tapi coba kita rasakan betapa nggak enak loh begini terus. Kalau ada yang mengatakan enak, oh jangan-jangan dia sudah kena virus kemalasan. Memang di rumah saja kerap menghidupkan perilaku yang selama ini identik dengan malas. Bangun siang, mandi jarang, mager, males gerak kata anak sekarang. Saya jadi ingat lagunya Mbah Surip almarhum. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun tidur lagi katanya. Mungkin ada yang memberi alasan. Ngapain juga bangun pagi-pagi, kan nggak harus pergi ke kantor, kan nggak harus pergi ke kampus. Jadi nggak perlu kita bangun pagi-pagi siap-siap merapikan badan, juga nggak perlu ngejar angkutan umum, angkot, kereta api. Ya udah lebih baik tidur saja. Paling tidak ya leyeh-leyeh lah di tempat tidur. Ngapain juga mandi, apalagi dandan, nggak ngaruh. Kemana-mana juga orang pakai masker. Bau badan nggak kecium, mandi nggak ketahuan, nggak kecium baunya, dandan nggak kelihatan, ketutup sama masker. Kelihatannya sih masuk akal, tetapi ingat salah satu ciri kemalasan adalah selalu mencari alasan pembenaran. Jangan pernah lupa tindakan yang berulang-ulang bisa menjadi kebiasaan buruk dalam hidup kita. Buya Hamka pernah mengatakan begini, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Kemalasan itu merusak kualitas hidup. Yang perlu kita pikirkan bersama adalah menganggap masa di rumah saja sebagai masa penempaan diri, bukan untuk bermalas-malasan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menambah kualitas hidup kita? Hal ini bukan berarti kita nggak boleh leyeh-leyeh, nggak boleh nonton, nggak boleh santai. Itu semua boleh kita lakukan. Kita bukan mesin yang terus-menerus digeber, kerja. Bukan. Hanya jangan pernah lupa untuk menambah kualitas hidup kita agar kita merasakan kebahagiaan. Di sini kita perlu belajar dari kehidupan. Salah satunya belajarlah dari semut. Semut nggak pernah berhenti bekerja untuk mengumpulkan makanan. Setiap ada makanan jatuh selalu ada semut, tidak peduli musimnya seperti apa. Di musim panas terik semut ada untuk mencari makan. Semut nggak pernah bilang istirahat dulu, panas. Di musim panen semut juga nggak pernah istirahat dengan mengatakan kan udah banyak makanan, disemprot pembasmi serangga mati hilang sebentar, muncul lagi kalau ada makanan jatuh. Masa di rumah saja belajar dari semut bukan berarti masa berhenti melakukan hal-hal yang kreatif dan inovatif. Hati-hati loh, keadaan kita bisa lebih memburuk. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani memprediksi perekonomian Indonesia akan menurun di kuartal kedua tahun 2020. Nggak kebayang apa yang bakalan terjadi. Sekarang saja jalanan mulai penuh dengan orang yang berjualan, ngamen, peminta-minta, dan kemalasan bukannya menyelesaikan persoalan, melainkan menambah persoalan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melawan rasa malas dan menjadi produktif. YouTube misalnya banyak membagikan tips, resep, motivasi yang mungkin saja berarti buat hidup kita. Beberapa komunitas saya dengar mulai menanam tanaman pangan seperti ubi, singkong, kentang, dan sejenisnya. Juga mulai ada banyak yang menanam hidroponik karena keterbatasan lahan. Pekerja kantoran banting setir jadi tukang kebun dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang ingin membesarkan badan six pack, ini bisa menjadi kesempatan berolahraga lebih giat. Waduh, kita nggak berani ke gym. Lihat YouTube saja, ada banyak loh cara menjadi six pack tanpa peralatan lengkap seperti di gym. Sekali lagi, inilah kesempatan mengembangkan diri. Karena itu cobalah berbagai kemungkinan pengembangan diri, membaca buku, ikut webinar, kursus online, memperdalam ajaran agama, dan banyak lagi yang lain.
Lagi pula, melihat orang yang setiap hari bermalas-malasan gak nyaman juga. Kita juga jadi terganggu. Orang lain di rumah kita terganggu. Dibangunin susah, keluar kamar, masuk ruang makan. Makan, masuk lagi ke kamar. Lalu muncullah teguran-teguran. Terdengarlah suara-suara yang keras, kata-kata menghardik. Rumah jadi bising, ketidaknyamanan terjadi, mengganggu semua. Aduh, banyak deh dampak kemalasan buat hidup kita. Masih mau bermalas-malasan? Salam mirror.